Al-Hanafiyah. Bunyinya begini, surat Imam itu. Ini tercatat di kitab Kamiluz Ziyarat. Kitab Kamiluz Ziyarat. Halaman 157, hadis nomor 195. Di kitab Biharul Anwar juga tercatat. Diriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, katabal Husain bin Ali alaihissalam min Makkah ila Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Imam Husain mengirimkan surat dari Mekah kepada Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Singkat suratnya, tapi ada kaitannya dengan iza jaa nasrullahi wal fath. Bismillahirrahmanirrahim. Minal Husain bin Ali ila Muhammad bin Ali wa man qibalahu min Bani Hashim. Amma ba'd fa inna man lahiqa bi ustushhida wa man lam yalhaq bi lam yudrik al-fatah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Saya terjemahkan suratnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini surat ditulis oleh Al-Husain bin Ali untuk Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Suratnya singkat. Wa man kibalahu min Bani Hashim, dan ditujukan kepada Bani Hashim yang lainnya. Amma ba'd fa inna man lahiqa bi, siapa yang menyertaiku, siapa yang mendampingiku, itu akan beroleh kesyahidan. Tapi lanjutannya, wa man lam yalhaq bi, siapa yang enggan menyertaiku, siapa yang enggan membersamaiku, siapa yang enggan mengawalku, lam yudrik al-fatah, dia tidak akan memperoleh kemenangan. Dia tidak akan memperoleh al-fatah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Sebenarnya di antara makna ayat itu adalah Nasrullah itu apa yang disediakan oleh Allah kepada kita, jalan-jalan yang disediakan oleh Allah kepada kita, bekal-bekal yang disediakan oleh Allah kepada kita, petunjuk-petunjuk yang disediakan oleh Allah kepada kita, yang merupakan Nasrullah, yang itu semua pertolongan Allah, harusnya mengantarkan kita pada Al-Husain, Al-Fatah itu. Jadi Al-Fatah itu adalah Imam Husain itu sendiri. Di sini disebutkan bahwa siapa yang tidak menyertaiku, dia tidak akan mendapatkan Al-Fatah. Artinya apa? Siapa yang tidak mengawal, siapa yang tidak mengabadikan peristiwa Imam Husain itu, dia tidak akan mendapatkan al-fatah. Majelis Aza adalah bagian dari mengawal Imam Husain. Majelis Aza itu adalah bagian dari menyertai Imam Husain. Karena dengan Majelis Aza inilah syiar-syiar Imam Husain itu tetap langgeng. Dengan Majelis Aza itulah syiar-syiar Imam Husain itu tetap terjaga. Dan menjaga syiar Imam Husain, menjaga tangisan Karbala, menjaga keharuan di Karbala itu, menjaga mengenang derita di Karbala itu adalah bagian dari mengawal Imam Husain, adalah bagian dari menyertai Imam Husain. Dan dengan itulah kita mendapatkan al-fatah, kemenangan. Kenapa yang mampu menaklukkan tiran dunia saat ini? Kenapa adalah mereka yang menyertai Imam Husain?
yang saat ini yang mampu menaklukkan tiran dunia, yang ditakuti oleh tiran dunia adalah orang yang menghidupkan majelis-majelis azan, kelompok yang menghidupkan syiar-syiar Imam Hussein. Karena kelompok itulah yang memperoleh al-fatih, kelompok itulah yang memperoleh kemenangan. Dan dunia ini, ujung cerita dari perjalanan manusia ini akan dimenangkan oleh mereka yang meneteskan air matanya untuk Imam Hussein, akan dimenangkan oleh mereka yang menghidupkan syiar-syiar Imam Hussein. Dan itu janji Allah, dan itu janji Imam Hussein. Siapa yang menyertaiku, siapa yang mengawal ajaranku, ia akan mendapatkan al-fatih. Terakhir, ini himbauan yang kedua. Sebelum menutup, izinkan saya membacakan hadis yang sama tentang yang intinya anjuran cuti. Mantap. Anjuran cuti. Kan waktu itu belum ada yang mendengarkan. Tapi mohon jangan sampai setelah majelis ini ibu bapak menyebarkan hadis ini. Tadi Ustadz Bagas itu menyebarkan hadis tentang bahwa Imam Hussein imam berkata dianjurkan cuti. Sebenarnya di hadisnya tidak digunakan kata cuti, dan saya juga tidak tahu bahasa Arab untuk cuti itu apa. Karena itu hadisnya meliburkan diri. Meliburkan diri. Meliburkan diri. Nah, ini hadisnya. Ini terakhir sebelum menutup, himbauan saja ini. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridho, dan ini hadisnya kuat, bukan hadis lemah. Man taraka sa'i fi hawaiji yauma asyura qadallahu lahu hawaijad dunya wal akhirah. Siapa yang meninggalkan pencarian kebutuhan-kebutuhannya, maksudnya pencarian nafkah, jual belinya, dagangnya, masuk kantornya, pada hari Asyura ditinggalkan semua itu, Allah Ta'ala akan memenuhi hajat-hajat dunia dan akhiratnya. Itu poin pertama dari hadis ini. Poin yang kedua dari hadis ini, wa man kana yaumu Asyura yauma musibatihi wa husnihi wa bukaihi ja'alahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah yauma farhihi wa sururihi wa qarrat bina fil jinan ainu. Barang siapa yang menjadikan hari Asyura, totalitas menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabungnya, hari musibahnya, hari tangisannya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan hari kiamatnya sebagai hari kegembiraan. Artinya kalau kita masih saja menganggap itu hari-hari Asyura itu hari biasa, tidak jauh beda dengan hari-hari yang lain, sehingga kita tetap tertawa, sehingga kita tetap bercanda, sehingga kita tetap gembira, maka sebaliknya Allah Ta'ala menjadikan hari kiamat itu sebagai hari penderitaan. Nauzubillah min dzalik, hari siksaan. Poin yang terakhir dari hadis ini, jadi ada 3 poin. Poin yang terakhir, wa man samma yauma asyura yauma barakatin wa iddakhara fihi limanzili syai'an lam yubarak lahu fi maddakhara husyira yaumal qiyamah ma'a Yazid wa Ubaidillah bin Ziyad wa Umar bin Sa'ad la'anahumullah ila asfali darkin minan nar. Barang siapa yang pada hari Asyura itu, satu, menganggap hari Asyura itu sebagai hari berkah, atau dan mengumpulkan keuntungan di hari Asyura, ya kan? Misalnya membeli barang-barang. Iddakhara itu di sini menggunakan kata iddakhara. Jadi iddakhara fihi limanzilihi. Jadi pada hari Asyura itu dia membeli perabotan rumah, dia mengumpulkan barang,
membeli makanan sekian ini dan seterusnya. Pokoknya menjadikan hari Asyura secara tidak langsung sebagai hari mengumpulkan, hari meraup keuntungan, hari kenyang-kenyangan dan seterusnya. Maka orang yang seperti itu pada hari kiamat dibangkitkan bersama Yazid, dibangkitkan bersama Ubaidillah bin Ziyad, dibangkitkan bersama Umar bin Sa'ad. Dan bukan cuma dibangkitkan, ada tempat bangkitnya disebutkan. Di mana? Ila asfali darkin minan nar, pada surga, pada neraka yang paling bawah, pada neraka yang paling hina. Itu ancaman bagi mereka yang menjadikan hari Asyura sebagai hari ngalap berkah, yang menjadikan hari Asyura sebagai hari mengumpulkan benda-benda, mengumpulkan barang-barang, hari meraup keuntungan. Dan sayangnya ibu bapak rahimakumullah, di internet itu bahkan ustadz yang populer, ustadz kondang itu menyebarkan hadis palsu. Apa hadis palsu itu? Cerita-cerita, kisah-kisah para nabi pada hari Asyura. Nabi ini diselamatkan, nabi ini diterima taubatnya, nabi ini mendapat karunia dan seterusnya. Saya pernah teliti hadis itu lengkap dengan sanad-sanadnya. Satu, dalam jalur periwayatannya itu ada dikenal perawi yang pendusta. Yang kedua, dalam jalur periwayatannya itu ada perawi yang tidak dikenal identitasnya. Itu. Dan itu disebarkan. Dan ini bukan hanya persoalan ilmiah, ini bukan hanya persoalan perdebatan keilmuan, tapi menyebarkan hadis palsu. Bahkan ustadz kondang yang sekaliber Fulan bin Fulan, di TikTok atau di YouTube itu saya lihat ceramahnya, Nabi Nuh diselamatkan pada hari Asyura, Nabi ini diterima tobatnya pada hari Asyura, Nabi ini mendapat karunia pada hari Asyura. Dampaknya apa? Menggantikan suasana duka Asyura sebagai hari kemenangan. Menjadikan suasana Asyura itu menjadi hari sukacita karena para nabi memperoleh kemenangan pada hari itu. Itu akibat dari menyebarkan cerita-cerita palsu tentang Asyura. Padahal Asyura itu artinya hari keluarga, hari berkabungnya keluarga, hari dihinakannya keluarga baginda Nabi, hari dilecehkannya kehormatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi thahirin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.